Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan terkait dengan upah mengikut Yesus. Kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah pemberian Allah, dan itu tentu bukan hasil usaha kita, bukan hasil jerih payah kita, tetapi oleh karena anugerah Allah. Tentu anugerah Allah itu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kembali pada pembahasan pada saat ini terkait dengan upah. Apakah upahnya nanti setiap orang yang percaya sama semua? Nah, sekali lagi berarti berbicara soal upah itu kan sudah terlepas dari dalam arti syarat keselamatan ya, karena tadi keselamatan itu anugerah. Nah, sekarang kita berbicara soal perbuatan baik itu sendiri. Nah, tentu di dalam pemahaman iman Kristen, status perbuatan baik itu bukanlah sebagai syarat keselamatan, tetapi buah daripada keselamatan itu. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, maka tentu kita berbuah ya, untuk kita tunjukkan kepada orang lain ya, dan tentu juga kepada Tuhan. Nah, jadi berbicara soal upah ini hubungannya dengan perbuatan baik ya, pelayanan. Tadi perbuatan baik, pelayanan bukan sebagai syarat untuk masuk surga, tetapi itu menjadi upah nanti di dalam kerajaan surga, begitu ya. Jadi sekali lagi perbuatan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, kita harus berbuat baik dengan sungguh-sungguh, tapi itu bukan syarat keselamatan, tetapi itu adalah upah kita nanti. Jadi kan udah jelas bahwa keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus saja. Tapi berbicara soal upah itu berbicara soal jerih payah kita selama ada di dalam dunia ini, usaha kita, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini ya. Adapun ayat yang ingin saya berikan seperti di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau ada yang tinggi, ada yang rendah di sini dikatakan ya. Nah, berarti ini adalah berbicara soal upah ketika kita sudah melakukan pelayanan, ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, ini berbicara soal upah, bukan berbicara soal masuk surganya atau keselamatannya. Di sini kan ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Ketika kita melakukan ini, ketika melakukan itu, berarti ada nanti orang yang lebih rendah, ada orang yang lebih tinggi. Nah, ayat yang selanjutnya seperti di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya ya. Sesungguhnya aku datang segera dan membalaskan upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kita perhatikan menurut perbuatannya, berarti kan itu tidak sama, tidak semua perbuatan orang itu sama kan. Ada yang rendah nanti, ada yang perbuatannya bagus, ada yang buruk, bahkan ada yang lebih buruk ya. Nah, itu bisa kita lihat ya, upah itu ya, itu bukan berbicara soal keselamatannya, tapi berbicara soal upahnya. Kalau keselamatan itu udah jelas hanya melalui Yesus saja, tapi berbicara soal upah itu berbicara soal perbuatan baik kita atau usaha kita atau pelayanan kita selama kita ada dalam dunia ini. Seperti dalam Matius 5 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Bapak Ibu, penjelasan singkat inilah yang ingin saya bisa berikan. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa
keselamatan di dalam Yesus itu bersifat ya gratis, bersifat anugerah Allah. Itu tidak bisa kita dengan usaha kita tidak bisa mencapai keselamatan itu dengan usaha kita. Nah, tetapi kalau kita sudah selamat, makanya kan status perbuatan baik itu kan di belakang. Makanya dia bukan sebagai syarat, tetapi perbuatan baik itu sebagai buah. Nah, tentu dalam hal ini sebagai upah ya yang akan diperhitungkan oleh Tuhan ya. Tentu tidak sama dong orang yang sudah berjerih payah penginjilan kemana-mana sampai ke hutan, masa sama upahnya dengan orang yang hanya ya nongkrong-nongkrong di gereja begitu ya, pendeta yang nongkrong-nongkrong di gereja. Tentu tidak sama ya. Nah, oleh karena itu ini berbicara soal upah. Nah, kalau perbuatan baik berbicara soal upah, kalau tadi keselamatan hanya anugerah Yesus, hanya melalui Yesus Kristus. Kiranya penjelasan ini memberikan kita satu pemahaman supaya kita ya lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih giat lagi melakukan penginjilan, lebih giat lagi melakukan perintah Tuhan, lebih giat lagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.